Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Selvi Nurita Rahayu dengan NIM 23810600089 dari kelas Biologi C semester 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah kimia dasar yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Kartini MPD mengenai pemaparan tabel unsur periodik dengan nomor 89. Selamat menyaksikan. Unsur periodik nomor 89 yaitu aktinium. Kamu tahu nggak apa itu aktinium? Kalau belum tahu, yuk simak bareng-bareng videonya. Sebelum ke pembahasan, yuk kita cari tahu dulu apa itu tabel periodik. Tabel periodik juga dikenal sebagai tabel periodik unsur kimia, adalah tampilan tabular dari unsur-unsur kimia. Tabel ini banyak digunakan dalam kimia, fisika, dan ilmu-ilmu lainnya, dan umumnya dipandang sebagai ikon dari kimia. Tabel ini merupakan rumusan grafik dari hukum periodik yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur kimia menunjukkan ketergantungan periodik pada nomor atomnya. Tabel ini dibagi menjadi 4 area persegi panjang yang disebut blok. Baris-baris tabel disebut periode dan kolom-kolomnya disebut golongan. Aktinium adalah sebuah unsur kimia radioaktif dengan lambang AC dan nomor atom 89. Ia adalah unsur kimia radioaktif yang ditemukan tahun 1899. Ia adalah unsur radioaktif non-primordial pertama yang diisolasi. Polonium, radium, dan radon diamati sebelum aktinium, namun baru diisolasi tahun 1902. Aktinium memberi nama pada deret aktinida, golongan yang berisi 15 unsur serupa antara aktinium dan lawrencium pada tabel periodik. Ini juga kadang-kadang dianggap sebagai logam transisi periode ke-7 yang pertama, walaupun lawrencium kurang umum berada pada posisi itu. André Louis Debierne, seorang kimiawan Prancis, mengumumkan penemuan unsur baru pada tahun 1899. Dia memisahkannya dari residu pitolande yang ditinggalkan oleh Marie dan Pierre Curie setelah mereka mengekstraksi radium. Pada sekitar tahun 1899, Debierne menggambarkan zat itu serupa dengan titanium, dan pada tahun 1900 sebagai mirip dengan thorium. Frederick Oscar Giselle secara terpisah menemukan aktinium pada tahun 1902 sebagai zat yang mirip dengan lanthanum dan menyebutnya emanium pada tahun 1904. Setelah membandingkan waktu paruh zat yang ditentukan oleh Debierne, Gerrit Brox pada tahun 1904 dan Otto Hahn serta Otto Susakur pada tahun 1905, pilihan nama Debierne untuk unsur baru ini dipertahankan karena pertimbangan senioritas, meskipun terdapat pertentangan sifat kimia yang ia klaim untuk unsur ini pada waktu yang berbeda. Nama aktinium berasal dari bahasa Yunani kuno aktis aktinos yang berarti cahaya atau sinar. Simbolnya AC juga digunakan dalam singkatan senyawa lain yang tidak ada hubungannya dengan aktinium seperti asetil, asetat, dan terkadang asetaldehida. Aktinium adalah unsur logam radioaktif yang lunak berwarna putih keperakan. Diperkirakan modulus gesernya serupa dengan timbal karena radioaktivitasnya yang kuat. Aktinium bercahaya dalam gelap dengan cahaya biru pucat yang berasal dari udara sekitarnya,
yang terionisasi oleh partikel energik yang dipancarkan. Aktinium memiliki sifat kimia yang serupa dengan lantanum dan lantanida lainnya. Dan oleh karena itu, unsur-unsur ini sulit dipisahkan saat mengekrasinya dari biji uranium. Ekstraksi pelarut dan kromatografi ion adalah metode pemisahan yang biasa digunakan. Aktinium bereaksi cepat dengan oksigen dan uap air di udara, membentuk lapisan putih aktinium oksida yang menghambat oksidasi lebih lanjut. Hanya sedikit senyawa aktinium yang diketahui termasuk ACF3, ACCl3, ACBr3, ACOF, ACOCl, ACOBr, AC2S3, AC2O3, dan ACPO4. Kecuali ACPO4, semuanya serupa dengan senyawa lantanum yang sesuai. Mereka semua mengandung aktinium dalam tingkat oksidasi +3. Secara khusus, konstanta Kisi dari analog senyawa lantanum dan aktinium berbeda hanya beberapa persen. Aktinium yang terjadi secara alami tersusun dari dua isotop radioaktif, 227Ac dari keluarga radioaktif 235U dan 228Ac cucu dari 232Th. 227Ac meluruh terutama sebagai pemancar bata dengan energi yang sangat kecil, tetapi sebanyak 1,38% dari kejadian peluruhan. Ia memancarkan partikel alfa, sehingga dapat mudah diidentifikasi melalui spektrometri alfa. Sebanyak 36 radiosotop telah diidentifikasi. Yang paling stabil adalah 227Ac dengan waktu paruh 21,772 tahun. 225Ac dengan waktu paruh 10 hari dan 226Ac dengan waktu paruh 29,37 jam. Seluruh isotop radioaktif yang tersisa memiliki waktu paruh kurang dari 10 jam dan mayoritas dari mereka memiliki waktu paruh kurang dari 1 menit. Isotop aktinium dengan umur terpendek adalah 217 AC. Waktu paruh 69 nanodetik yang meluruh melalui peluruhan alfa dan tangkapan elektron. Aktinium juga memiliki dua keadaan metastate yang diketahui. Isotop yang paling signifikan untuk kimia adalah 225Ac, 227Ac, dan 228Ac. Sebagai logam radioaktif lunak berwarna putih keperakan, aktinium bereaksi cepat dengan oksigen dan uap air di udara, membentuk lapisan putih aktinium oksida yang mencegah oksidasi lebih lanjut. Seperti kebanyakan lantanida dan aktinida, aktinium memiliki tingkat oksidasi +3 di hampir semua senyawa kimianya. Aktinium hanya ditemukan dalam jumlah renik di biji uranium dan thorium sebagai isotop 227Ac yang menyeluruh dengan waktu paruh 21,772 tahun dengan didominasi emisi partikel beta dan kadang-kadang alfa, dan 228Ac yang beta aktif dengan waktu paruh 6,15 jam. 1 ton uranium alami dalam bijinya mengandung sekitar 0,2 mg aktinium, dan 1 ton thorium alami mengandung sekitar 5 nanogram aktinium. Kemiripan sifat fisika dan kimia aktinium dan lantanum membuat pemisah aktinium dari bijinya menjadi tidak praktis. Sebagai gantinya, unsur ini disiapkan dalam jumlah miligram dengan iradiasi neutron 226 Ra dalam sebuah reaktor nuklir.
Karena kelangkaannya, harganya yang tinggi dan radioaktivitasnya, aktinium tidak memiliki kegunaan industri yang signifikan. Aplikasinya saat ini termasuk sumber neutron dan zat radioaktif yang menyasar sel kanker di dalam tubuh.